lagi bersama kita di sini bersama dengan para narasumber yang luar biasa hari ini, edisi spesialnya di Hari Guru. Halo semuanya, selamat datang. Hai. Nah, kita mungkin bisa perkenalan satu-satu biar semuanya yang melihat ini juga tahu ada teman-teman siapa saja yang hadir tadi. Silahkan yang dari pojok dulu, siapa namanya? Oke, perkenalkan nama saya Dovirul Hasanah, mahasiswa IKIP Bojonegoro, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke, selanjutnya ada siapa ini? Perkenalkan, nama saya Fitri Wulansari dari IKIP Bojonegoro, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, satu lagi tamu spesialnya kita yang paling imut hari ini. Ada siapa namanya? Halo, nama saya Areta Kalica dari SMA Negeri 2 Bojonegoro. Iya, sekarang kelas berapa ini? Kelas 11. Kelas 11. Ini Iya. tadi nama panggilannya mungkin Mbak Dovirul gitu aja ya? Boleh, Mbak Fitri. Oke, Mbak Rere. Iya. Oke, Mbak Rere. Kita mungkin ke Mbak Rere dulu karena yang paling imut hari ini dispesialkan dulu ya. Mbak Rere ini sekarang kan kelas 11. Iya. Kesibukannya apa aja selama di sekolah? Kesibukannya belajar buat nyiapin PAS sih. Oh iya. Bentar lagi kan PAS, minggu depan PAS. Minggu depan PAS ini ya? Iya, tanggal Semangat. 1 banget. Semangat ya. Terus apa lagi? Ekstra, setiap hari Kamis juga. Terus paling bolak-balik kelas aja sih. Boleh beli kelas. Iya. Ekstra kalau di sekolah yang diikuti sekarang apa ini? Ekstra bahasa Inggris. Ekstra Biasa. bahasa Inggris. Emang suka bahasa Inggris gitu ya? Iya sih, dari kecil udah kayak tertarik gitu Oh sama gitu. bahasa Inggris. Kalau yang lain suka bahasa Inggris atau tidak ini ya? Suka, Suka tapi ya? nggak suka banget. Ya suka gitu aja, Suka. standar suka gitu. Standar. Oke, kita udah tahu kegiatannya Mbak Rere, ternyata emang sibuk belajar banget. Kalau dua kakak-kakak ini bagaimana ya? Kesibukannya Mbak Fitri sekarang apa ini akhir-akhir ini? Kesibukannya sih mengerjakan skripsi ya. Oh iya, tingkat Karena akhir ya? banyak revisian. Banyak revisian ini, udah mulai pusing tingkat akhir ini ya. Kalau Mbak Dovirul mungkin? Ya mungkin sama, kita satu semester kan, Gitu ya. Skripsi nomor 1 pokoknya. skripsi nomor 1. harus dikebut Harus ini dikebut. ya. Bener banget. Ini pokoknya sibuk semuanya. Sibuk Karena anak banget. muda tuh biasanya emang produktif banget. Pasti ada kesibukannya masing-masing. Nah ini kan kalau kita lihat nih dari rekam jejaknya teman-teman semua rekam jejak ya. Jejak nggak tuh? Jejak ya. Kita udah tahu dari banyak sekali pengalaman. Nah, kalau Mbak Rere, aku ini denger-denger pernah ikut lomba di sini. Kemarin iya, lomba apa ini Mbak Rere di sini? Nationality Olympiade Oh, begitu. yang ikut bahasa Inggris. Jadi lomba bahasa Inggris gitu? Iya. Oh iya. Olimpiade. Kebetulan? Dan kebetulan juara satu. Kita kasih tepuk tangan dulu. Selamat. Selamat untuk Mbak Rere. Karena emang basicnya suka bahasa Inggris. Iya, Akhirnya bener juara banget. di sini gitu ya. Iya. Gimana perasaannya waktu juara? Sebenarnya waktu itu pesimis banget sih. Kayak, Soalnya kayaknya enggak gitu iya, ya. Waktu bawa penyisian juga tuh kayak, aduh ini nggak bisa nih kayaknya. Soalnya kan saingannya juga banyak banget kan. Iya, Ternyata, wah alhamdulillah masuk semifinal. Alhamdulillah. Terus? Dan masuk semifinal itu juga nilainya sama yang atasnya gitu. Oh, gitu. Jadi kayak ya udahlah, Kayaknya nggak apa-apa enggak gitu. gitu. Kayaknya enggak gitu. Iya. Pas pengumuman juga kayak, aduh kayaknya nggak kepanggil. Akhirnya alhamdulillah kepanggil. Ternyata juara 1 Iya. malahan ya. Pasti jadi pengalaman yang luar biasa gitu. Iya. Itu pertama kalinya ikut lomba atau sebelumnya udah pernah ikut lomba lagi? Sebelumnya udah pernah ikut sih, cuman nggak yang juara kayak gitu tuh nggak Oh pernah. gitu, baru kali ini. kali ini. Jadi rasanya kayak spesial banget Iya, gitu harinya. bener Biasanya tuh paling diinget-inget tanggalnya berapa aku dapat juara kayak gitu. Pokoknya selamat lah untuk Mbak Rere ya. Terima kasih. Nah ini untuk yang 2 orang ini, aku juga lihat nih rekam jejaknya kembali lagi ya. Katanya pernah ikut yang namanya program kampus mengajar. Ini mungkin bisa deh sharing ceritanya gitu. Kok bisa ikut kampus mengajar dan sampai akhirnya lolos dan sekarang sudah selesai programnya. Mungkin dari Mbak Fitri dulu silakan. Cerita dari apa ini? Dari awal kenapa kok mau ikut daftar gitu ya pada saat itu? Awalnya itu ya nggak ada niatan gitu buat daftar ikut kampus mengajar karena baru pertama kali lah IKIP PGRI Bojonegoro mengikuti program dari Kemendikbud. Iya, karena emang baru tahun itu Iya, ada gitu ya. Baru tahun itu. Dan itu pun sudah sebelumnya sudah ada kampus mengajar 1 dan 2. Nah, seperti itu. gitu. Jadi karena ada salah satu dosen yang mengirim info-info itu lewat grup WhatsApp seperti itu. Nah, saya jadi tertarik karena ada apa ya? Ada biaya UKT. Oh iya. Nah, jadi ada itu buat benefitnya, nah, ada keuntungannya tersendiri. Terus ada gaji lah. Ya, bukan gaji ya, tapi Uang saku. kayak uang saku. Nah, itu kan lumayan gitu buat jajan lah. Iya. Lumayan. Buat Iya, transport juga lumayan. kan ya. Terus akhirnya kok alhamdulillah bisa
menyelesaikan seleksinya itu dan alhamdulillah lolos di tempat Gitu. penempatan yang disesuaikan Kemendikbud. Oh begitu. Kemarin penempatannya di mana ini Mbak Fitri? Di SDN 4 Ngumpak Dalem. Oh dekat sini ya, Ya. daerah Bojonegoro saja dekat sini. Alhamdulillah. Nah kalau Mbak Dofirul ini cerita awalnya kenapa kok bisa ikut kampus mengajar? Jadi awalnya tuh aku punya teman, dia tuh kakak tingkat sebenarnya. Itu cerita, dapet daftar kampus mengajar, tapi waktu itu pas angkatan 2. Angkatan 2. Terus pas angkatan 3 itu, sepupu tuh cerita, "Kak, ayo ikut kampus mengajar." Awalnya tuh aku nggak tertarik sama sekali. Kenapa nggak Sama tertarik, sekali nggak kenapa? tertarik. Nggak tahu, nggak ada minat aja. Nggak ada minat. Terus akhirnya, oke lah ya, coba-coba daftar. Iya. Lolos, alhamdulillah. Nggak lolos ya udah. Yang penting punya cerita gitu loh. Iya. Kita tuh pernah daftar dong, tapi aku nggak lolos. Ternyata pas waktu itu daftar, bingung kan, cuman satu prodi tuh aku yang daftar. Iya. Ngubungin Kaprodi, minta surat Rekomendasi. surat rekomendasi kampus, habis itu daftar. Pengumuman tuh pas waktu KKM, malam-malam jam 10 malam. Di waktu di tempat KKM itu. Bingung kan? Piye gitu sama teman-teman KKM yang emang bener mereka juga daftar. Terus dapat email jam berapa yo? 10:30 kalau nggak salah. Itu dapat email penempatannya di mana, dan aku yang paling akhir tahu tempatku di mana itu aku. Iya. Bingung sama Pak Ali ngomong, "Pak, saya belum dapat tempat penempatan." Ya udah ditunggu aja. Oke, akhirnya ditunggu, dapat lah gitu. Dapat. Dan Di waktu tesnya itu pun pas aku sakit. Perjuangan banget ya. Iya, dibilang perjuangan tapi gimana ya? Mungkin Tuhan tuh tahu kalau kamu tuh emang mau berusaha gitu. Iya, ada effortnya untuk itu gitu. Iya. Penempatannya kemarin di mana? Kalau aku di SDN 2 Kacangan Malo. Berarti dari rumah juga nggak terlalu jauh ya? Enggak sih, berapa yo? 40 menitan. Iya, jadi pengalaman luar biasa kan juga ada lingkungan baru Bener kayak banget. gitu. Pengalamannya banyak sekali. Pengalaman banyak sekali dari KM ya. Nah ini karena tadi bicara soal pengalaman. Pengalaman apa aja yang didapat waktu ikut KM? Aku dulu nih. Iya. Kalau dibilang pengalaman tuh gak bisa diomongin satu-satu ya. Cuman pas pertama kita masuk situ kan kan SD ya. Jadi kita harus ngajarin anak-anak kecil yang basicnya kita tuh pelajaran kuliah kita di jurusan gitu loh, pelajaran langsung jurusan menjurus gitu ya. Jadi kayak kalau masuk SD ya tema kan, kalau SD kan pelajarannya pelajaran tema toh. gitu. Jadi satu kayak bingung ini yang mau tak ajarin yang sebelah mana. Sedangkan pas aku dulu waktu masuk situ pertama-tama itu kayak siswanya itu gak ada respon gitu loh. Oh gitu. Pernah itu aku waktu masuk di siswa di kelas 5. Di kelas 5 itu siswanya itu cuman ada 17 kalau nggak salah. 17. Dan yang cowok itu kayak gak dipeduliin Kayak kita apatis masuk gitu ya. apatis banget. Dia tuh nggak peduli mau kita jelasin kayak gimana. Bahkan waktu dijelasin dia nggak mau ngomong, nggak mau nggak mau dengerin, nggak mau nanggepin. Terus waktu dikasih soal dia keluar kelas. Udah mau ngapain? Padahal itu kita di situ tuh dituntutnya buat kayak gimana ngajar membawa dampak ke gitu. mereka. Sedangkan yang diberi dampak kayak belum peduli Mbaknya gitu ya. ngapain sih? Gitu. Mungkin belum kenal, makanya belum sayang. Belum sayang, bener-bener. Kalau nggak kenal kan nggak bakal sayang. Bener kan sekali. gitu. Gitu. Terus apa yo? Kalau dari segi sekolahnya sih bagus ya. Bisa dikatakan bagus. Bisa dikatakan bagus. Tapi kalau dari siswanya itu ya tau lah ya. Siswa sekarang kan habis kena dampak pandemi. Mereka berapa tahun? 2 tahun. Iya, sekitar 2 tahun vakum kan. Iya, Mbak Rere ya, tinggal sekolah 2 tahun. Udah sekolah. Terus pegangan tiap hari gadget, tiap hari main HP. Jadi Kak di sekolah tuh, halah ngapain sih Mbak di sekolah? Di rumah aja enak main HP. Udah kayak kita tuh bentuk karakternya mereka tuh susah banget. Ya. Sebenarnya tantangannya di situ sih. Jadi pengalamannya emang luar biasa sekali untuk bisa ketemu anak kecil-kecil. Pola. Ya banyak sekali pikiran dan tingkah polanya kayak gitu ya. Iya, kalau itu pengalaman luar biasa dari Mbak Dofirul. Kalau dari Mbak Fitri mungkin punya pengalaman yang lain? Kalau dari saya sendiri itu sama seperti Mbak Dofirul. Iya. Karena untuk mengontrol emosi anak SD itu kan sangat susah sekali gitu. Jadi anak SD itu biasanya menggunakan
menggunakan apa ya namanya itu, Kayak game gitu. nalurinya sendiri gitu loh. Oh gitu, kayak Iya. maunya sendiri. Iya. Gitu. Nggak bisa dikasih. Gampangane. Iya, nggak bisa dikasih arahan seperti ini loh, nggak bisa. Nah, begitu. Nah, ini tadi kan berbicara tentang pandemi yang sekolah 2 tahun nggak masuk itu. Kalau Mbak Riri pengalaman selama pandemi kemarin gimana? Sekolahnya online gitu ya? Iya, online. Dan itu susah banget buat keep up sama materinya dan gitu. gurunya gitu. Jadi kayak kita dituntut harus mandiri gitu kan, Iya. cari soal-soal sendiri, materi sendiri. Jadinya kurang masuk sih sebenarnya Sebenarnya gitu ya, materinya. maksudnya kurang efektif gitu Iya, untuk semua kurang pembelajaran efektif. kayak gitu. Jadi Iya. kurang nyambung gitu deh. Iya, kayak kurang nyambung gitu ya. Soalnya kan nggak ketemu tatap muka. Nah, Iya, bener. sekarang alhamdulillahnya udah pandemi sudah mulai mereda dan Iya. kita sudah bisa bertemu dengan guru-guru kita tercinta lagi. Nah, karena pembahasan tentang Hari Guru, adakah cerita tentang guru yang spesial menurut teman-teman semuanya? Mulai dari yang baik banget atau mungkin dulu pernah galak gitu ya. Ada cerita apa nih tentang guru? Mulai dari Mbak Riri dulu ya, boleh? Oke, dulu waktu SD pernah sih kayak gurunya tuh effort banget buat ngajarin kita. Jadi gitu kayak ya. ngasih bimbingan lebih padahal jam sekolah sudah selesai. Itu tuh kayak kerasa banget dampaknya gitu. Jadi ke ujiannya tuh lebih gampang dan didoain juga. Pokoknya effortnya banyak banget gitu. Banyak banget untuk murid-muridnya. Iya. Gitu. Jadi yang paling dikenang dari gurunya tuh effortnya itu. Iya, bener, Terus sampai kerja sekarang masih kerasnya. inget gitu Iya, ya. masih inget banget. Aduh, kalau ketemu tuh pasti langsung wah keinget lagi Nah, dulu iya, kayak gimana kayak gitu. ibu sendiri gitu rasanya. Kayak ibu sendiri. Seneng banget kalau ketemu guru kayak Iya, gitu ya. Mungkin kalau dari dua kakak kita ini ada pengalaman apa setelah sudah dewasa ya menuju dewasa? Kan ketemu banyak guru ya. Apa nih dari Mbak Fitri dulu mungkin? Kalau dari saya sendiri, itu kan dulu waktu sekolah, waktu SD, SMP, SMA itu sering membangkang perintah guru. Waduh, kok gitu ya ternyata. Ya nggak tahu kenapa ya, karena efek nggak tahu apa kan. Padahal dulu itu HP itu belum Seperti Canggih. sekarang canggih ini. seperti sekarang, tapi sepertinya itu kalau nggak nakal itu kayak nggak wah gitu. Oh gitu. Iya dulu. Sekolah nggak ada tantangannya. Nah, sekolah nggak ada tantangannya, nggak ketemu guru BK itu rasanya itu Nggak seperti, seru. nggak seru. Nah, ternyata setelah saya mempelajari di dunia pendidikan, Iya. contohnya ya di kampus mengajar dan pendapatan ilmu saya di IKIP GRI Bojonegoro, ternyata jadi guru itu sangatlah susah. Susah banget. Sangat susah sekali karena banyak tantangan yang perlu kita pelajari dan ambil solusinya. Begitu, iya. Akhirnya sadar ya. Nah, Sekarang sudah akhirnya sadar ya. oh ternyata berarti guru saya yang dirasakan itu seperti ini. Akhirnya kena Susah, sendiri iya. gitu ya. Nah, kalau Mbak Devi lu punya cerita apa nih tentang seorang figur guru? Kalau aku sih figur guru tuh kayak gimana ya? Kalau dari pengalaman aku dari sekolah SD, SMP, SMA itu ada sih kenangan satu itu sama guru PKM. Iya. Namanya siapa lupa? Pak Gufron. Iya. Ingat. Waktu itu kan kelas aku tuh dulunya tuh kelas 12 IPA 4. Nah, waktu beliaunya masuk tuh namanya pelajaran PKN ya. Iya. Teman-teman pasti ngerasain gimana sih Ngantuk pelajaran ya. ngantuk, bosan disuruh baca. Nah, bapaknya itu pas waktu masuk tuh kita nggak langsung pelajaran. Apa dulu? Bapak ada temanku itu bawa gitar. Jadinya kalau pas waktu masuk beliaunya gitar dulu. Sampai Nyanyi. ice breaking dulu gitu ya. Kita tuh nyanyi bareng-bareng, terus habis itu baru bapaknya tuh cerita. Nah, kalau habis cerita baru kita mulai belajar. Nah, gitu. Jadi kayak ada cerita tersendiri dari Pak Gufron itu ya. Benar banget. Tapi nggak tahu sih beliaunya udah pensiun apa belum? Belum tahu. Nanti bisa nggak dicari tahu ya. Nanti bisa dicari tahu. Nah, ini kan tentang tadi pengalaman guru. Pengalaman punya guru yang spesial untuk masing-masing pribadi. Kalau guru sendiri, kata guru, kira-kira perspektif atau pendapat dari teman-teman sendiri tuh guru tuh apa sih? Mbak Dede dulu silakan. Seperti yang biasanya kita sering dengar ya, kalau guru kan digugu dan ditiru gitu Bener, kan. iya. Jadi kayak memberikan contoh yang baik gitulah dan beri teladan, tatanan hidup, dan juga kan kita mungkin 90% otak kita kan diisinya juga sama guru kan. Benar, gitu. Kita banyak dikasih ilmu juga dari guru. Jadi Iya. menurut aku itu sih. Iya, digugul dan ditiru. Iya. Pokoknya itulah sang guru Iya. gitu ya. Kalau menurut Mbak Rere, kalau menurut Mbak Fitri, guru tuh perspektifnya seperti apa sih? Kalau menurut saya sendiri, guru itu orang yang paling sabar.
Kenapa orang yang paling sabar? Karena kenapa? Dia itu kan kalau di rumah dia hanya fokus kepada anaknya. Kalau anaknya guru itu sendiri. sudah mempunyai anak. Tapi sedangkan kalau di sekolahan dia fokus di beberapa anak, bahkan sampai 20-an, bahkan lebih. Lebih ya? Iya, lebih. Nah, itu setiap anak pasti memiliki Karakternya sifat karakteristik sendiri-sendiri. sendiri-sendiri gitu. Nah, jadi sebagai guru itu pasti memiliki sabar yang sangat besar sekali untuk menerima, untuk memberi Memberikan, bimbingan seperti itu. Jadi menurut saya itu guru merupakan orang yang sangat Sabar. Pokoknya kalau dari Mbak Fitri, guru sama dengan sabar. Iya. Gitu ya. Guru itu kabar intinya itu. Betul sekali. Kalau dari Mbak Firul, guru itu apa? Kalau menurut Mbak Firul? Kalau menurut aku sendiri, guru itu apa sih? Guru itu kan biasanya kalau ditanya ngajar di mana gitu kan kalau jadi guru. Iya. Kalau menurut aku sendiri, guru itu bukan pengajar, bukan cuman mengajar, tapi dia itu juga mendidik. Jadi gak cuman kita diberikan sebuah ilmu, teori pembelajaran, tapi kita di situ karakternya juga dibentuk. Nah, tantangan guru itu di situ, di karakternya itu. Iya. Gitu sih kalau menurut aku. Jadi guru punya tantangan untuk merubah karakter seseorang begitu ya. Bener banget. Terus kalau misal kita punya rekam jejak yang mungkin sedikit Kurang baik. melenceng, kurang baik gitu. Mesti ngomongnya gini, sekolah nengdi gitu kan. Iya. Kok kayak gitu Oh, gitu. kayak gitu. Apakah nggak dididik? Nah, di situ poin yang susah untuk guru itu melakukan gitu loh. Karakter itu kan ya. Karakternya. Sedangkan kita kan nggak hanya berkecimpung dalam dunia pendidikan, nggak hanya berkecimpung di sekolah saja. Kita di rumah, kita di masyarakat. Di situ kan juga akan memberikan dampak-dampak untuk karakter kita sendiri, gitu. Nah, jadi guru tuh gimana ya? Nggak hanya memberikan teori, tapi kita juga mendidik moralnya kita gitu loh. Nah itu tadi kembali ke digugulan ditiru. Nah. Jadi ada sesuatu yang ditiru dari sang Si guru ini, guru, mulai dari karakternya kayak gitu ya. Memang jadi setiap orang pasti punya pendapatnya masing-masing, pasti Bener punya banget. perspektifnya masing-masing dan punya pengalaman tentang guru itu tersendiri begitu ya. Yap. Spesial di Hari Guru, mungkin ada ucapan yang ingin disampaikan kepada guru-guru di seluruh Indonesia, khususnya nih untuk guru-guru yang pernah mengajar teman-teman semuanya. Mungkin dari Mbak Rere ada ucapan apa untuk guru-guru tercinta ini? Wah, sebenarnya makasih banyak ya Mas. Iya. Kayak nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata sebenarnya. Bener banget sih, nggak bisa diungkapin pakai Kayak kata-kata. kalau Kayak mengenal makasih guru tuh untuk- kayak pengen nangis sendiri. Effortnya yang mereka kasih, kerja kerasnya itu benar-benar sangat berdampak sama kita dan berterima kasih sekali buat itu gitu. Untuk semua guru pokoknya terima kasih Iya. gitu ya. Kalau Mbak Fitri ada ungkapan kata-kata apa? Jangan nangis loh ya. Gak boleh nangis. Jangan nangis loh ya. kalau menurut saya sendiri ya, susah ya, susah diungkapkan karena kan guru itu bukan siapa-siapa kita, tapi dia ingin kita menjadi lebih baik lagi. Bener banget. Nah seperti itu. Jadi terima kasih buat guru yang pernah mengajar saya, bahkan yang selalu memberi support buat kamu harus semangat loh. Terutama guru BK Mengejar ya. cita-cita kamu. Kamu itu di rumah itu kedua orang tua kamu bekerja keras buat kamu. Nah, seperti itulah. Jadi terima kasih. Terima kasih banyak pokoknya atas semuanya yang sudah diberikan begitu. Kalau Mbak Firul nih, apa ucapan untuk guru-guru yang sudah mengajar kamu selama ini? Kalau aku sendiri sama sih sebenarnya. Makasih. Makasih intinya, makasih ya. Pokoknya makasih. Terus Makasih. ada sih, mohon maaf juga. Mungkin sekiranya pas kita sekolah tuh ada mungkin perilaku kita atau ucapan kita yang nggak sengaja gitu loh, bikin bapak atau ibu gurunya tuh kecewa gitu. Iya. Jadinya kan selama kita sekolah nggak mungkin kita baik terus. Nggak Iya, mungkin pasti kita ada bandelnya ya. ada bandelnya Pasti. gitu loh. Jadi ya terima kasih ya, mohon maaf, udah itu sih. Pokoknya mohon maaf atas perlakuan kita yang mungkin kurang mengenakan para bener guru. banget. Namanya juga anak remaja. Iya, masih Pasti labil kan? masih labil, masih mau labil. ini, mau itu, Mau ini, mau masih itu. pengen explore apapun kayak gitu ya. Nah ini kan dua teman kita yang ada di sini Mbak Rere ya. Ini kan menuju ke tahap akan menjadi seorang guru begitu. Karena Mbak Rere masih sebagai seorang pelajar dan melihat figur guru itu setiap hari. Mungkin ada pesan juga untuk para calon guru ini. Wah, semoga kakak-kakaknya
bisa kerja keras dan sabar. Sih, sabar banget ya. Pokoknya harus sabar banget ya. Ya kita doakan pokoknya semuanya yang terbaik untuk narasumber kita hari ini. Ada Mbak Dovirul, ada Mbak Fitri, ada Mbak Rere juga. Dan Mbak Rere ini kan baru kelas 11 ya. Semoga di kelas 12-nya juga prestasinya makin banyak. Kedepannya juga makin banyak lagi. Pokoknya doa terbaik untuk semuanya hari ini. Dan kita juga mengucapkan selamat Hari Guru untuk semua guru-guru hebat hari ini. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru semuanya. Pokoknya kita ucapkan yang terbaik untuk seluruh guru yang ada di Indonesia, begitu. Semuanya bahkan di seluruh dunia kan juga banyak sekali guru-guru yang mengajar kita, begitu ya. Nah, baik teman-teman semua, terima kasih yang sudah hadir hari ini. Semoga sukses selalu meskipun agak sibuk ya. Meskipun agak sibuk ya, sebenarnya sih sibuk. Sibuknya banget. Sibuknya banget. Curhat ya kayaknya ini ya. Pokoknya sibuk banget semuanya. Semoga sehat selalu. Pandeminya juga semoga bener-bener hilang. Kita bisa sekolah terus ya Mbak Rira ya. Kan enak sekolah terus gitu ketemu sama gurunya. Oke. Terima kasih untuk semuanya yang sudah nonton. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum.